Hai, setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan touring Jakarta-Padang via lintas barat Sumatera, kurang lengkap rasanya kalau kita tidak membahas terkait estimasi biaya touring Jakarta-Padang via lintas barat ini. Hal ini juga diamini oleh beberapa orang yang mempertanyakan terkait estimasi biaya touring ini. Nah, penasaran gimana detail perhitungannya? Yuk simak video ini sampai selesai. Oke, perlu kusampaikan bahwa perhitungan biaya touring ini juga berlaku untuk rute touring lainnya. Jadi bagi teman-teman yang mau merencanakan touring bisa coba ikutin perhitungan berdasarkan versiku ini ya. Yuk langsung saja kita lihat caranya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui gambaran kelebihan dan kekurangan lintas barat Sumatera, teman-teman bisa klik link yang ada di kanan ya, pojok kanan atas, agar kurang lebihnya bisa mengetahui lintas tersebut. Oke, ini adalah maps ataupun gambaran lintas barat Sumatera dari Jakarta menuju Padang. Dengan jarak tempuhnya adalah 1350 km dan waktu tempuh adalah 3 hari. Berarti jarak tempuh per harinya adalah sekitar 400-an km. Ini kembali ke teman-teman ya, apakah sanggup 400 km per hari atau tidak. Kalau memang sanggup berarti kurang lebih 3 hari. Tapi kalau ternyata cuman 200 km atau 300 mungkin bisa jadi 4 hari. Tapi kalau misalnya lebih dari 400 km, misalnya nih sampai 600 km per hari, berarti cukup 2 hari aja. Tapi kita ambil estimasi standar ya, sekitar 3 hari. Nah, perhitungan estimasi biaya touring Jakarta-Padang via lintas barat itu aku bagi menjadi 2. Yang pertama adalah biaya tetap dan yang kedua adalah biaya tidak tetap. Maksudnya apa? Biaya tetap itu adalah biaya yang pasti akan keluar dengan angka yang fix gitu. Bisa dikatakan ya fix cost-nya. Jadi dia sudah tetap segitu angkanya. Sedangkan biaya tidak tetap ini bisa jadi lebih mahal atau bisa jadi lebih murah. Tergantung ke pribadi masing-masing nantinya. Nah, ini dia. Untuk biaya tetap itu ada bahan bakar atau bensin, yang kedua itu oli mesin, yang ketiga adalah penyeberangan Merak Bakauheni. Sedangkan untuk biaya tidak tetap ada makan dan minum, penginapan, dan biaya tak terduga. Ini di luar dari biaya syarat perjalanan seperti tes swab atau lainnya ya. Jadi ini nanti kembali ke situasi aja. Karena kalau pandemi itu berarti kan kita mau nggak mau harus mengeluarkan biaya seperti tes swab atau mungkin rapid antigen dan lain-lain. Kita mulai hitung dari biaya tetap dulu. Yang pertama itu adalah bahan bakar atau bensin. Di sini aku rumuskan seperti ini. Biaya sama dengan jarak tempuh per konsumsi bensin dikali harga bensin per liter. Untuk konsumsi bensin ini tergantung ini ya, motornya ya. Ada motor yang memang dia boros banget. Tapi ada juga motor yang irit banget. Nah, berarti teman-teman yang mengetahui nih kira-kira konsumsi bensin motornya berapa sih gitu per liternya gitu. Berapa kilometer per liter. Terus untuk harga bensin ini tergantung jenis bensinnya apa. Apakah Pertamax Turbo, Pertamax, Pertalite ataupun Premium. Kita misalkan di sini adalah konsumsi bensin motor A, yaitu 40 km per liter. Ini standarnya motor 150 cc ya. Terus bensinnya adalah Pertalite. Berarti kita hitung seperti ini. 1350 km per 40 km per liter dikali harga Pertalite yaitu 7850 per liter. Sebenarnya Pertalite ini bukan hanya 7850, ada juga yang 7650. Tapi kita ambil harga tertinggi aja ya. Maka diperoleh sebesar Rp265.000. Ini angka ataupun biaya secara teoritisnya. Tapi alangkah baiknya untuk jaga-jaga kita lebihkan sedikit atau kita bulatkan. Yaitu aku bulatkan di sini menjadi 300.000. Nah, yang kedua adalah oli mesin. Di sini aku rumuskan seperti ini, yaitu biaya sama dengan jarak tempuh per periode ganti oli dikali harga oli.
Untuk periode ganti oli, dengan catatan olinya adalah oli biasa ya, atau oli mineral, itu kan normalnya untuk sehari-hari 2000 km. Tapi kalau sudah touring, sebaiknya lebih cepat diganti, yaitu sekitar 1000 km. Bahkan ada juga yang pernah mengganti setiap 500 km. Misal nih, periode ganti oli 1000 km dan kita pakai oli biasa, maka perhitungannya adalah 1350 per 1000 sama dengan 1,35. Maka kita bulatkan menjadi 2, yang artinya 2 kali pergantian oli, yaitu sebelum berangkat dan ketika sudah mencapai 1000 km. Kita asumsikan di sini harga oli 50.000 ya untuk oli biasa, berarti diperoleh Rp100.000. Ini kembali ke ini ya, masing-masing tergantung penggunaan olinya apa. Kalau misalnya menggunakan oli full sintetik jelas lebih mahal. Tapi perlu diingat, kalau full sintetik pergantian olinya bukan 1000 km, biasanya lebih dari 2000. Ada juga yang bahkan sampai 7000 km baru ganti oli. Tapi harga juga berbicara ya. Nah, yang ketiga adalah penyeberangan merek Bakauheni. Untuk sepeda motor yaitu golongan 2, sebesar Rp54.500. Tapi karena pemesanannya via online, kena biaya admin melalui aplikasi Verizi dengan total menjadi Rp57.000. Kalau tidak mau repot bisa langsung ke counter jasa. Kalau di sini setauku sekitar 60.000 atau lebih. Ini teman-teman bisa langsung pesan secara offline aja sebelum masuk ke Pelabuhan Merak. Jadi ada jasa, ada counter jasa gitulah yang akan membantu teman-teman memesan tiket penyeberangan. Selanjutnya adalah biaya tidak tetap. Yang pertama, makan dan minum. Di sini aku rumuskan seperti ini. Harga makan plus minum dikali banyaknya per hari atau berapa kali per hari dikali waktu tempuh. Di sini misalnya makan plus minum sama dengan 20.000 dan kita makannya 3 kali sehari dan perjalanan 3 hari. Maka biayanya berapa? 20.000 dikali 3 dikali 3 hari sama dengan 180.000. Tapi perlu diingat bahwa ini relatif ya, tergantung perut masing-masing. Nah, yang kedua, penginapan. Di sini aku rumuskan sama dengan harga per malam dikali waktu tempuh. Misalnya harga per malam 100.000 dan waktu tempuh adalah 3 hari, berarti adalah Rp300.000. Tapi ini kembali ke masing-masing juga, apakah maunya berbayar atau yang gratisan seperti misalnya di pom bensin atau nginap di masjid atau mungkin di rumah teman atau mungkin juga di rumah saudara. Dan yang terakhir ini adalah biaya tak terduga. Maksudnya apa? Yaitu kalau misalnya motor bermasalah, terus mendadak sakit, atau tiba-tiba pengen berbagi atau bersedekah di tempat yang teman-teman lewatin. Nah, untuk motor bermasalah ini aku kasarnya sih sekitar 250.000 ya. Tapi ini lihat kondisi motor juga ya. Makanya sebelum berangkat sih pastikan dulu semua hal yang sudah seharusnya diganti ya diganti gitu. Jadi supaya kita juga aman dan nyaman ketika touring. Bahkan sebenarnya nggak perlu bawa uang biaya tak terduga juga nggak masalah sih, asalkan yakin dulu gitu motornya sehat atau tidak gitu. Terus untuk yang ini tergantung sakit apa juga, makanya sebelum berangkat teman-teman pastikan dulu harus bawa obat apa. Misalnya punya riwayat penyakit apa, jadi harus bawa obat-obatan atau P3K. Nah, untuk yang terakhir ini tergantung niat hati ya, itu masing-masing yang tahu. Oke, jadi seginilah kurang lebih total biaya tetap dan biaya tidak tetap, yaitu 937.000. Tapi perlu diingat ya, untuk setiap poinnya ini itu tergantung motor ya. Kalau bensin tergantung motor, kalau olinya tergantung olinya mau apa. Terus kalau penyeberangan pakai jasa lebih mahal sedikit ya. Terus untuk makan dan minum ini kembali ke perutnya masing-masing, apakah 1 kali sehari cukup atau tidak. Kalau penginapan ini juga kembali ke masing-masing ya. Nah, terus untuk biaya tak terduga ini ya, ini anggarkan sendiri aja. Ataupun kalau tidak dianggarkan nggak masalah juga gitu. Oke, jadi seperti itulah perhitungan biaya touring Jakarta Padang via lintas barat Sumatera. Dan perlu diingat ini juga berlaku untuk yang lain ya. Ketika teman-teman misalnya mau touring ke Sabang mungkin bisa teman-teman gunakan rumus seperti ini. Jika ada yang pengen ditambahkan atau mungkin disanggah dari video ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau request video juga bisa komen di bawah ini ya. Oke, cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video.